Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Syakung Tumadi. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran selawas-selawas. Saudaraku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, para subscriber Kanjeng Guru, dan juga sahabat-sahabat Kanjeng Guru dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini saya akan mengijazahkan kembali sebuah ilmu, sebuah amalan, sebuah wirid yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, ijazah pada kali ini saudaraku, yaitu amalan doa untuk memanggil uang. Ini karena manusia itu semuanya butuh uang. Kalaupun uang itu bukan segala-galanya, namun manusia membutuhkan uang, karena mau pergi haji saja harus punya uang, mau beli kitab saja untuk belajar harus punya uang, dan lain sebagainya seperti itu. Sedekah juga ada kalanya yang menggunakan uang seperti itu ya. Nah, maka setiap orang itu karena membutuhkan uang, namun terkadang kita semua walaupun rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, namun Allah cara memberikan rezeki kepada kita itu tidak seperti artinya tidak cuma-cuma ya, tetap harus ada jalan, harus ada penjemputan. Maksudnya penjemputan di sini Allah memberikan rezeki, tapi ketika orang itu tidur melulu, ya rezeki gak akan datang seperti itu ya, gak akan datang saudaraku. Nah, maka kalaupun datang ya itu hanya untuk supaya tahan hidup saja, tapi intinya rezeki itu akan dikasih semua ya ketika kita semuanya ada usaha seperti itu. Nah, usahanya ada dua, yaitu usaha zahir dan usaha batin. Usaha batinnya itu adalah doa, wirid, zikir. Usaha zahirnya bekerja seperti itu. Perlu dipahami saudaraku, setiap orang kerja tidak semuanya mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki ya. Biasanya ada cobaan juga. Misal kita bekerja ikut bos ya, misalnya kerja di proyeknya sudah selesai, bosnya kabur, kita nggak dapat uang ya kan. Ada juga berdagang, dagangannya sudah habis, uangnya nggak ada. Kenapa? Dihutang orang semua, kemudian ketika ditagih bukannya dikasih malah orangnya ngomelin. Nah itu. Nah, maka perlu adanya pemanggilan uang ini ya. Saya sebut memanggil uang ini ya, karena nanti insya Allah akan memanggil uang. Namun bukan berarti memanggil seperti kita memanggil orang kemudian orang itu kalau mendengar datang, itu tidak. Tapi pemanggilan di sini ya doa, meminta kepada Allah agar rezekinya lancar, mempunyai banyak jalan, banyak job, banyak pekerjaan, dan ketika dagang banyak memiliki pelanggan seperti itu ya. Jadi ketika uang ini dibelanjakan nanti ya, uang yang sudah dibacakan doa ini dibelanjakan seolah-olah itu seperti memanggil uang lain ya. Tapi ya sebetulnya bukan memanggil ya, artinya seolah-olah kayak dipanggil. Jadi ketika uang ini dibelanjakan ya, nanti banyak rezeki lagi, entah datangnya dari mana, entah dari dagang ataupun dapat job lainnya. Intinya nanti akan bermunculan jalan-jalan untuk menjemput rezekinya seperti itu ya. Karena seperti tadi, seperti yang saya terangkan, bahwa kalaupun kita kerja ya ada kalanya kita akan ditipu, kita akan hanya dapat capai saja, ternyata tidak ada uangnya
ya, ditipu, dibawa lari uangnya dan lain sebagainya, atau mungkin karena kerugian. Nah, maka dari itu saudaraku perlu dipahami bahwa kita wajib berdoa kepada Allah, kemudian berusaha, yaitu bekerja. Entah apa itu kerjanya, yang penting kerjanya halal seperti itu ya, baik di proyek, jadi tukang rongsok, atau jadi tukang ojek, jadi tukang taksi, supir dan lain sebagainya, atau berdagang, ya pokoknya kita harus bekerja, karena itu sebagai usaha dan upaya bagaimana rezeki kita akan sampai kepada kita, ya, rezeki dari Allah yang sudah disiapkan betul-betul sampai kepada kita. Karena kalau didiamkan, ya, tetap berada di maksudnya di kekuasaan Allah, nggak bisa sampai ke kita kalau kita diam saja seperti itu. Ya, ibaratnya ketika kalian itu meminta kepada orang, meminta sesuatu, kalau kita tidak berupaya untuk mengambil, ya, atau berupaya orangnya agar mau memberikan, ya, maka tidak akan sampai kepada kita seperti itu. Nah, maka amalan ini sangat bagus untuk diamalkan. Silahkan diterima, ditulis di kolom komentar qabiltu seperti itu, atau saya terima seperti itu ya. Adapun doanya yang harus dibaca, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Saya ulangi lagi, Rabbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Rabbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Dibaca 3 kali, tahan nafas, kemudian ditiupkan pada uang. Setelah ditiupkan baru dimasukkan ke dalam dompet, ya, atau di tempat lainnya. Tapi tidak pada waktu memasukkan itu gambarnya jangan dibalik. Misal gambar orang, ya kepalanya di atas, jangan dibalik seperti ini, ya. Jadi seperti itu cara menatanya. Nah, itu caranya. Kemudian ketika kalian itu kepengin menambah powernya, diamalkan setiap habis sholat fardu 5 waktu, 1 kali atau 3 kali atau 9 kali atau 11 kali, yang penting ganjil. Tapi kalau tidak diamalkan setiap habis sholat 5 waktu, bagaimana? Tidak masalah. Tapi yang penting setiap mendapatkan uang dari siapapun atau dari manapun, uang itu sebelum dimasukkan dompet dibacakan doa tadi, ya, 3 kali tahan nafas, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antahfadhuha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. 3 kali tiupkan, masukkan ke dompet. Insya Allah ketika uang ini dibelanjakan, seolah-olah uang ini akan menarik uang yang lain, padahal ya tidak menarik. Artinya setelah dibelanjakan, insya Allah ada keberkahan, dan akhirnya kalian akan mendapatkan job-job, ataupun ketika dagang, ya dilalah dagangannya laris, banyak pembelinya, tidak dihutang seperti itu. Atau ketika kalian bekerja di proyek, dilalah kerjaannya lancar, uangnya lancar, setiap minggu gajian dan uangnya berkah seperti itu. Dan kerja lainnya, pokoknya yang penting halal. Ketika kalian jadi tukang rongsok, dilalah dapat rongsok banyak, dijual banyak, harganya lumayan seperti itu. Dilalah seperti itu yang saya maksud. Doa ini doa untuk memanggil uang seperti itu. Jadi bahasanya keren seperti itu ya saudaraku ya. Ya intinya bukan di nama ya, intinya bacaannya saja itu. Nah, kalau namanya saya kasih nama doa pemanggil uang, karena ya untuk memanggil uang seperti itu. Yakini saja ini memanggil uang yang lain agar hadir kepada kita, walaupun harus dijemput dengan pekerjaan seperti itu ya saudaraku. Dan amalan ini hanya untuk orang-orang yang mau, dan juga yang memang membutuhkan, dan juga yang selaras, yang yakin seperti itu. Kalau tidak ya nggak usah, nggak apa-apa, uang ini saya cuma berbagi ya. Jadi mau dilaksanakan silahkan, tidak silahkan, yang penting saya tujuannya berbagi, barangkali bermanfaat
untuk orang lain, untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dibagikan ke orang ya linknya, agar nanti orang lain itu juga bisa mengamalkan ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bantu terus untuk mengembangkan channel ini seperti itu ya saudaraku. Terima kasih bagi yang sudah membantu mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk video kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.